tensinya normal, biasanya karena ada faktor kurang darah, denyutnya itu kerasa tapi kecil, Pak. Kerasa tapi kecil. Ini gambarannya begini. Nanti ketika ini dipegang gini kan, kalau orang yang kurang darah, berarti cairan di dalam tubuh itu kan tidak mengisi penuh, sehingga hentakannya itu rasanya cuma gini, kata jenit gitu Mas, tapi kerasa. Nah kalau darahnya penuh, ibaratnya jempol kita itu kesundulnya lebar, ini hentakannya nutnya itu lebar. Nah yang dia ada unsur kurang darah itu kecil, jadi kayak disundul pakai runcing gitu lah, tapi kerasa. Nah itu nanti bisa untuk membedakan, oh ini nadinya normal, jadi kok hentakannya kerasa lebar. Nanti ada yang nadinya agak cepat terus dia kurang darah. Nah yang kurang darah tadi jadi catatan tersendiri. Nah, itu. Meskipun kelihatannya ya energinya cukup normal, tapi rasanya tadi kan dia kurang darah atau kondisi tertentu dia kurang minum, jadi tubuhnya panas. Nanti ada juga ya ketika sudah tensinya rendah, terus suhu tubuhnya dingin. Nah itu kadang apa? Nadinya itu halus, hampir nggak kerasa kayak gitu. Itu biasanya akan nyambung di situ. Tapi, nah itu dari kasus tertentu akan kita jumpai dari warna lidah itu ya nampak pucat atau nampak merah, itu yang sifatnya semu, gitu Pak. Jadi dari diagnosa lidah nanti tidak mutlak yang pucat tidak bisa ditasdu, dan yang tidak teraba nadinya juga apa pada kasus tertentu itu bisa ditasdu dengan catatan. Jadi di lapangan saya jumpai gini, ada pasien yang lidahnya itu kelihatan apa lembab pucat gitu Pak, tapi tidak kelihatan sangat pucat sekali, tidak, tapi mengarah gitu. Nah ketika ada sesuatu yang berbeda dari diagnosa tadi, maka ditambahkan dengan diagnosa yang lain. Catatannya apa, makan minumnya bagaimana, satu, terus aktivitas kerja hariannya, energinya bagaimana gitu. Nah ketika dua poin ini ada, energinya kuat, pola makan minumnya kuat, nanti ketika dipegang nggak ketemu nadinya itu bisa diambil Pak. Tapi kita sudah mengantongi ciri-ciri yang di luar pelajaran kan, maka nanti bisa menggunakan teknik ketika darah itu dikeluarkan, satu jangan banyak-banyak dulu, gitu. Dan tahapannya yang penting nyaman dulu, atau nanti batas pengambilan tadi yang sudah ada apa itu kriterianya tadi seperti itu. Begitu juga saya pernah menjumpai kondisi bapak-bapak yang lidahnya itu sangat merah terang sekali. Berarti kondisi tubuhnya panas, darahnya panas. Nah kalau yang darah panas kayak itu yang paling bagus ya ditambah unsur cairan dulu, banyak minum dulu. Nah waktu itu sebenarnya ingin fasdu tapi saya nggak berani, karena sebenarnya tubuhnya sedang panas. Kemudian yang paling bagus jangan dibuang darahnya, nanti tambah panas. Yang paling bagus adalah didinginkan dulu, dikasih minum. Nah waktu itu apa? Saya lakukan pijatan atau totok di punggung Pak, karena memang di punggung situ kan kerasa keras sekali dan kaku bapak itu. Nah setelah saya lakukan terapi pijat, totok itu kan 15 menit, 20 menit. Setelah selesai saya lihat lidahnya lagi, yang tadinya merah sudah turun grade menjadi normal ke arah, menjadi merah ke arah normal. Gitu.
Jadi nanti warna lidahnya itu pucat, kelihatan pucat, atau kelihatan merah, bisa jadi ada masalah sumbatan di daerah tengkuk. Itu yang seolah-olah apa? Mengacaukan ini kondisi lidah yang sebenarnya. Tapi yang secara normal kalau lidah pucat ada anemia atau kurang darah atau kurang energi kan gitu. Tapi ternyata apa? Ada kasus lain yang disebabkan karena faktor sirkulasi darah atau sumbatan di area punggung yang menjadikan darah energi ke kepala, terutama ke lidah tidak lancar sehingga merubah kondisi lidahnya. Itu yang tambahan apa itu yang saya sampaikan nih. Mungkin sekarang kita beri Mas langsung praktek. Nih. Panjenengan Bapak itu ada yang dirasakan kan betul? Yang sekarang kondisi lehernya kaku-kaku pegal. Yang paling terasa atau sudah sering? Yang gimana? Kasus tenis airpool itu. Kalau itu apa setelah dokterannya tenis airpool di sini itu. Oke. Kayak Ngilu, ya. itu biasanya kalau dalam apa ya ilmu TCM itu biasanya ada angin atau ngilu-ngilu. Saya kalau pacu gitu. Ya enggak apa-apa, ya bagus. Nah, iya bagus. Jadi nanti ketika tubuh kecenderungan itu lembab dingin, banyak angin, nah angin itu dia bisa mengeram di sendi-sendi, Pak. Mengeram di sendi-sendi yang bikin nanti bisa nyeri. Terus ngilu itu banyak sekali kasus di lapangan. Dan pada kondisi musim hujan seperti ini, serangan yang banyak adalah serangan angin. Nanti kecenderungan apa darahnya itu akan ngalirnya deras. Nah ini saya tambahkan juga nih. Kalau ketika fasdu darahnya muncul kayak keran, Pak, itu biasanya dalam tubuh itu banyak angin atau gas. Jadi gas, angin ya itu bisa terbentuk dari internal tubuh atau eksternal. Kalau dari internal biasanya sistem cerna yang bermasalah, ada asam lambung, ada mah, kemudian makan makanan yang sifatnya memicu terjadinya penumpukan gas atau sistem cerna yang bermasalah itu bisa. Jadi makan tidak tercerna dengan sempurna, membentuk gas. Gas nanti dia akan menyebar, bisa sampai masuk ke pembuluh darah. Maka ketika orang itu banyak angin, banyak gas, ciri-cirinya biasanya apa? Ngantukan. Terus leher itu kaku kenceng. Itu nih habis difasdu biasanya langsung ringan, Pak. Spontan ringan. Gitu. Jadi gas tadi apa kok bikin kita kencang gitu. Itu ibaratnya vena itu kalau ban itu lemongko katosan gitu, Pak. Jadi kayak ban motor itu lemongko katosan. Nah, pembuluh darah kita ini idealnya darahnya tidak penuh, tidak kurang. Anginnya, jadi kalau kemasukan angin yang sifatnya gas atau angin dari luar, masuk angin ini bisa masuk di vena ini menjadi kencang. Nah ini yang sering nanti bisa memicu terjadinya hipertensi, terus ngantukan, kaku-kaku, terus nanti apalagi bisa muncul nyeri dan sebagainya. Ini solusi yang bagus ya difasdu langsung nanti apa akan keluar gas itu. Ketika gas itu keluar, badan akan nyaman. Itu gambarannya pembuluh darah vena seperti itu. Kemudian juga diperhatikan kondisi ketika proses al-fasdu, ketika darahnya pink, itu biasanya orang kecenderungan yang punya darah seperti itu tensinya rendah dan ada unsur anemi.
atau usia sudah lanjut yang dia sifatnya ada unsur kekurangan darah. Gitu. Yang pink itu terutama kalau ngambil jangan banyak-banyak karena itu ada unsur kurang darah atau nanti diperbaiki dulu pola makannya. Kemudian pada kasus orang yang tensinya rendah, itu rata-rata darahnya kental. Darahnya kental, warnanya hitam, banyak lemaknya. Yang sering saya jumpai itu. Jarang yang tensinya rendah itu warnanya pink jarang. Gitu. Dan biasanya nanti larinya sakitnya ini migrain sama pundaknya kaku itu sering sekali. Terus nanti nafasnya pendek. Nah kondisi tensi rendah yang cenderung warnanya gelap, untuk catatan nih, pengambilan meskipun itu darahnya kotor nih, tapi tetap mengikuti kaidah jumlah takaran tadi. Bisa ketika sudah enak cukup atau volume 50 sampai berapa tadi? 100 atau 150 itu gitu. 100 atau 150 gitu. Nah itu kaidahnya catatan seperti itu. Meskipun darah tadi ketika dihentikan masih gelap dan orangnya sudah enak, tidak masalah. Besok diulang lagi seperti itu. Karena ini pengalaman saya sendiri. Jadi saking semangatnya melihat orang itu ada diabetes, terus darahnya hitam, biar pengen sehat, waktu itu saya banyakin tak kuras gitu. Yang seharusnya secara hitungan dia itu pengambilannya itu cuma 150, karena tak tunggu sampai 150 itu masih hitam terus Pak. Terus sampai nisan gue, terus sampai 200-an lebih. Nah, sampai 200 lebih kan, 200 nih, berarti kan over itu Pak. Dan itu pasien ternama, gitu loh. Nah itu yang jadi ilmu bagi saya. Setelah pulang, kurang lebih sorenya itu tensinya jadi tinggi. Tensinya jadi tinggi, tapi tidak ada efek yang lain. Bisa jadi ada perubahan yang sifatnya gratis, yang sebelumnya darahnya kental, terus tensinya seperti biasanya teman. Karena kental tadi dan itu sudah harus nama. Ketika terjadi perubahan sirkulasi darah, pompa jantungnya lebih ringan. Bisa jadi jantung ini pompanya kebiasaan seperti kemarin pas kental. Gitu. Bisa jadi kayak gitu Bu, ada perubahan yang gratis kayak gitu lah. Nah biasanya kan biasa hari-hari gendong 100 kilo kan ya hari-hari gitu. Nah nanti terus gendong yang di beratnya itu kan berbeda Bu. Itu pada kasus ya tensinya normal cenderung rendah seperti itu yang kita jumpai darahnya kental. Kalau ini sudah orang stroke kiri yang dipasung hanya tangan bagian kanan, yang kena stroke boleh dipasung. Untuk kasus stroke ini pernah saya praktekkan. Kalau dari sumbatan biasanya kan berlawanan ya. Biasanya berlawanan. Itu saya pernah lakukan tindakan terapi masih muda ini. Itu yang kena kanan. Ini kan. Terus saya ngambilnya tangan kiri. Nah, ini. Berarti kan sumbatannya di kiri. Kurang lebih sudah 2 bulan 3 bulan dia terapi fasdu. Yang mana selama sakit stroke itu kalau duduk tidak pernah merasa kesemutan, tidak pernah merasakan kesemutan. Jadi kayak sarafnya itu sudah terganggu. Setelah saya lakukan tindakan terapi fasdu di tangan kiri, berarti
yang seterusnya kanan, sumbatannya kan di kiri. Iya, logikanya kan ini ketika dia di sini sumbatannya kan kanan di kiri. Alhamdulillah saat itu juga langsung merasa kesulitan. Berarti ada perubahan ke arah yang terjadi sumbatan. Gitu. Nah, itu dari titik sumbatan dan titik bersilang lebih bagus untuk terapi seterusnya itu yang bersilang. Karena sumbatannya di situ. Baru nanti ke titik yang keluhan. Baik yang kanan atau yang kiri. Kemudian saya tambahkan juga kondisi sumbatan tubuh kita. Nah ini